Yang pertama adalah langkah-langkah dalam mencipta musik. Tentukan atau mencari inspirasi. Mencari inspirasi dapat dilakukan dengan menggunakan hasil observasi atau melakukan observasi, pengamatan, serta perasaan yang timbul dalam diri kita dalam mencipta musik. Yang kedua adalah menentukan struktur dan genre. Tentukan struktur lagu tersebut agar sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan, lalu tentukan genre lagu, ke genre mana lagu tersebut yang cocok. Lalu, menentukan pola irama. Tentukan pola irama yang sesuai dengan lagu yang sudah diciptakan. Lalu, yaitu menentukan judul dan juga lirik. Tentukan liriknya dengan cara mengamati pertemaan yang digunakan dan tentukan liriknya, tulis liriknya. Tulis lirik itu dengan gampang agar mudah diingat dan dihafal. Lalu tentukan judul yang sesuai dengan lirik tersebut. Lalu yang kelima adalah menentukan bentuk penyajian. Menentukan bentuk penyajian ini dapat dilakukan dengan cara tentukan bentuk penyajian yang sesuai dengan lagu tersebut. Lalu yang terakhir adalah melakukan perekaman atau publikasi. Lakukan rekaman dengan sesuai dengan teknik yang ditentukan agar rekaman lagu tersebut dapat terlihat bagus dan didengar saat dipublikasikan sangat cocok dan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam mencipta musik. Lalu soal kedua adalah daya cipta. Daya cipta mengacu pada imajinasi seseorang dalam menciptakan lirik ataupun sebuah lagu ataupun musik. Lalu ada rasa. Rasa adalah cerminan ekspresi ataupun perasaan yang timbul dalam diri sendiri dalam menciptakan lagu. Lalu yang terakhir adalah karsa. Karsa mengacu pada cerminan dalam diri yang menciptakan sebuah musik. Intro adalah bagian awal melodi atau pemulaian melodi lagu. Lalu ada start. Start adalah bagian pertama ataupun suatu pemulaian dari lagu. Ending adalah pengakhiran dari sebuah lagu ataupun melodi yang sedang dimainkan. Lalu ada jembatan. Jembatan adalah menggabungkan dua nada yang terpisah ataupun menggabungkan dua nada yang terlihat menggantung. Lalu ada unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen terdiri dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia mengacu pada peranan penting dalam mempublikasikan ataupun melakukan perencanaan dari setiap manajemen pertunjukan. Lalu ada uang. Uang berguna untuk bagian-bagian yang membutuhkan pembayaran ataupun pendanaan. Lalu ada mesin. Mesin digunakan untuk bagian dari penggunaan dalam pertunjukan. Lalu ada bahan. Bahan terdiri dari bahan setengah jadi dan juga bahan yang sudah jadi. Lalu ada pasar. Pasar adalah bagian dari pempublikasian sebuah manajemen pertunjukan. Lalu ada metode. Metode adalah suatu dari rancangan-rancangan yang membutuhkan rancangan dalam pertunjukan musik. Lalu ada perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal dalam melakukan pertunjukan manajemen. Lalu ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah langkah-langkah dalam membagi tugas yang mengacu dalam sistem pembagian tugas. Lalu ada pengarahan. Pengarahan adalah suatu arahan atau bagian yang berisi tentang arahan-arahan tertentu dalam melakukan pertunjukan musik. Lalu yang terakhir adalah pengordinasian. Pengordinasian adalah bagian dari komunikasi dalam mempertanggungjawabkan suatu manajemen pertunjukan musik. Vokal tunggal adalah vokal yang sering dikenal dengan vokal solo, yaitu satu orang penyanyi yang bernyanyi secara sendiri atau dibantu dengan alat musik yang dibutuhkan tanpa ada bantuan dari suara penyanyi lainnya. Lalu ada vokal berkelompok. Vokal berkelompok ini ada termasuk vokal duet.
Duet adalah dua orang penyanyi yang bernyanyi bersama dan berkoordinasi dalam membentuk harmoni yang kompleks. Lalu ada trio. Trio adalah tiga orang penyanyi yang bernyanyi bersama dan berkoordinasi dalam membentuk harmoni. Harmoni yang dibentuk oleh trio adalah harmoni yang kompleks. Lalu ada kuartet. Kuartet adalah 4 orang penyanyi yang bernyanyi secara bersama dan berkoordinasi dalam membentuk harmoni yang lebih kompleks. Lalu ada paduan suara. Paduan suara sering dikenal dengan kor, yaitu sekelompok orang banyak yang bernyanyi secara bersama dan melakukan pembagian suara seperti sopran, alto, tenor, bass, dan mereka berkoordinasi dalam menyatukan suara dan juga membentuk harmoni yang lebih kompleks. Ada kelompok gesek. Kelompok gesek adalah kelompok alat musik yang dimainkan dengan cara digesek ataupun senar yang akan menghasilkan suara ketika digesek, yaitu seperti biola. Lalu ada kelompok tiup. Kelompok tiup adalah alat musik yang jika ditiup, cara dimainkannya ditiup, maka akan menghasilkan suara dari alat musik itu. Contohnya adalah trompet dan juga seruling. Lalu ada kelompok perkusi. Kelompok perkusi ini adalah alat-alat musik yang dipukul untuk menghasilkan suara, yaitu contohnya adalah alat musik gendang. Lalu ada alat musik keyboard. Alat musik keyboard ini menghasilkan suara karena tus-tusnya itu ditekan. Contohnya adalah keyboard atau keyboard. Lalu yang terakhir ada kelompok petik. Kelompok petik adalah kelompok alat musik yang jika dipetik, cara dimainkannya dipetik, maka akan menghasilkan suara dari alat musik itu. Contohnya adalah gitar. Manajemen produksi. Yang pertama adalah pimpinan produksi. Pimpinan produksi mengatur segala perencanaan-perencanaan yang dilakukan dalam melakukan manajemen pertunjukan. Lalu ada sekretaris. Sekretaris ini adalah bagian yang mendata segala pertunjukan atau yang dibutuhkan oleh pertunjukan musik. Lalu bendahara. Bendahara berkaitan dengan urusan keuangan dalam manajemen musik. Lalu ada urusan dokumentasi. Urusan dokumentasi adalah urusan yang dilakukan dengan melakukan dokumentasi atau menampilkan dokumentasi dari setiap tahap-tahap manajemen produksi ataupun manajemen pertunjukan musik. Lalu urusan publikasi. Urusan publikasi berkaitan dengan publikasi dalam segala seni pertunjukan yang diomongkan langsung ataupun dipublikasikan secara tidak langsung. Lalu ada urusan pendanaan. Urusan pendanaan berkaitan dengan keuangan juga, tetapi urusan pendanaan lebih ke sistem pendanaan atau keuangan yang dibutuhkan dalam saluran orang atau menyalurkan pendanaan dalam melakukan manajemen pertunjukan musik. Lalu ada urusan tiket. Urusan tiket ini berkaitan dengan karcis yang diperjualbelikan dalam pertunjukan-pertunjukan musik. Lalu ada host manager. Host manager ini adalah rumah pengelola ataupun bagian rumah atau tempat tinggal bagi seseorang yang melakukan pertunjukan musik yang menyediakan segala sumber daya atau bagi segala manajemen yang membutuhkan. Artistik terdiri dari sutradara yang mengatur segala penataan atau bagian dari pembuatan alur. Manajemen artistik terdiri dari sutradara, pimpinan, dan juga manajer panggung. Lalu ada penata panggung, penata cahaya, dan juga penata rias. Lalu ada penata busana, penata suara, dan juga penata musik atau bagian sound. Cara mencari akord mayor dan minor. Akord mayor ditentukan dengan cara menekan angka atau nada do mi sol. Lalu dari nada tersebut kita dapat menentukan nada-nada ataupun akord yang kita inginkan seperti akord C, D, E, F, G, dan seterusnya. Lalu dengan cara mencari akord minor ditentukan dengan cara menekan angka atau nada do ma sol. Lalu dari nada tersebut kita dapat menentukan akord C, D, E minor, F, G, dan nada-nada ataupun akord-akord seterusnya atau selanjutnya.